Ampunan Allah lebih besar dari dosa. Muhammad bin Al-Munkadir mengatakan, bahwa dia mendengar bapaknya berkata, ketika Sufyan Al-Sawari sedang bertawaf tiba-tiba dia melihat seorang laki-laki yang tidak mengangkat dan tidak menapakkan kakinya tetapi dia bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Al-Sawro bertanya, "Wahai Fulan, engkau tidak meninggalkan tasbih, tahlil, dan selalu bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa gerangan yang telah terjadi pada dirimu? Siapa engkau, wahai hamba Allah?" "Aku Sufyan Al-Sawro." Lalu orang itu berkata, "Kalau engkau seorang yang zuhud dan orang terpandang, aku tidak akan memberitahukan kepadamu mengapa aku begini dan tidak membeberkan rahasiaku." Selanjutnya orang itu berkata, "Aku dan bapakku pergi berhaji ke Baitullah. Ketika aku tiba di manazil, bapakku jatuh sakit. Aku mengurusnya hingga dia meninggal dunia dengan wajah menghitam. Lalu, aku ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali. Aku tutup wajahnya karena matanya selalu menatapku. Lalu aku tidur dengan menanggung kesedihan. Dalam tidur itu, aku bermimpi melihat seorang laki-laki dengan wajah yang paling tampan dari yang pernah aku lihat, berpakaian sangat bersih harum. Dia melangkah hingga mendekati bapakku, lalu menyingkapkan kain yang menutupi wajahnya. Dia mengusap wajah bapakku yang hitam maka wajah itu berubah menjadi putih. Kemudian, dia kembali. Namun, aku menarik bajunya dan bertanya, 'Wahai hamba Allah, siapakah engkau yang telah Allah utus kepada bapakku di tanah yang asing ini?' Dia menjawab, 'Tidakkah engkau mengenalku? Akulah Muhammad bin Abdullah pembawa Al-Quran. Adapun bapakmu telah menzalimi dirinya, tetapi dia banyak bersalawat kepadaku. Aku adalah penolong orang-orang yang memperbanyak solawat kepadaku. Ketika bangun, aku lihat wajah bapakku telah berubah menjadi putih.'" Amr bin Dinar meriwayatkan hadis dari Abu Ja'far yang diterima dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau bersabda, "Barang siapa yang lupa bersalawat kepadaku, dia telah tersesat di jalan menuju surga." Ketahuilah bahwa tobat itu wajib menurut hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan bertobatlah kalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kalian beruntung." Quran Surat Al-Nur, 31. Perintah ini bersifat umum. Di tempat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan pertobatan yang semurni-murninya." Nasuha. Quran Surat Tahrim, 8. Makna nasuha adalah keikhlasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luput dari segala cacat dan noda. Kata itu diambil dari kata nus, ketulusan, dan menunjukkan pertobatan yang utama. Firman-Nya pula, "Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang menyucikan diri." Quran Surat Al-Baqarah, 222. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang bertobat adalah kekasih Allah. Dan orang yang bertobat dari dosa adalah seperti orang yang tak berdosa." Di tempat lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kebahagiaan Allah terhadap pertobatan hamba yang beriman lebih besar daripada kebahagiaan orang yang mendatangi suatu tempat yang jauh dan berbahaya dengan membawa tunggangannya yang memikul beban yang berisi makanan dan minumannya. Dia merebahkan tubuhnya dan tertidur. Lalu ketika bangun, dia mendapati tunggangannya telah tiada. Lalu dia mencari sehingga merasakan sengatan terik matahari yang panas dan dahaga. Dengan kehendak Allah dia berkata, 'Aku akan kembali ke tempat semula, tempat aku tertidur hingga mati.' Dia meletakkan kepalanya di atas tangannya dan tidur hingga terlelap. Ketika bangun, tiba-tiba dia mendapati tunggangannya telah berada di sampingnya dengan memikul beban berisi makanan dan minuman. Kebahagiaan Allah terhadap pertobatan melebihi orang ini yang mendapatkan kembali binatang tunggangannya. Diriwayatkan dari Al-Hadan bahwa dia berkata, ketika Allah mengampuni Adam alaihissalam, para malaikat mengucapkan selamat kepadanya. Lalu, malaikat Jibril dan Mikail alaihi salam mendatanginya. Mereka berkata, "Wahai Adam, senanglah hatimu terhadap ampunan Allah kepadamu." Adam bertanya, "Wahai Jibril, jika setelah pertobatan ini ada permintaan, di manakah kedudukanku?" Allah mewahyukan kepadanya, "Wahai Adam, engkau mewariskan keletihan dan kelelahan dan engkau pun mewariskan pertobatan. Barang siapa di antara kalian yang memohon kepadaku, aku akan menyambutnya.
Wahai Adam, aku mengumpulkan orang-orang yang bertobat di dalam kubur mereka sebagai orang-orang yang senang dan gembira. Selain itu, doa mereka dikabulkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulurkan tangannya dengan ampunan kepada orang yang berbuat jahat pada malam hari sampai siang dan orang yang berbuat jahat pada siang hari sampai malam hingga ketika matahari terbit dari arah terbenamnya. Uluran tangan merupakan kiasan, kinayah dari permohonan tobat, dan yang memohon itu berada di belakang yang menerima. Oleh karena itu, betapa banyak penerima yang bukan pemohon, dan tiada pemohon selain penerima. Dalam beberapa hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau kalian tahu semua kesalahan mencapai langit, kemudian kalian menyesalinya, niscaya Allah mengampuni kalian. Ada seorang hamba yang berbuat dosa, tapi dimasukkan ke dalam surga. Seorang sahabat bertanya, bagaimana bisa demikian, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, di hadapan Tuhan, dia bertobat sehingga masuk surga. Penerbusan dosa adalah penyesalan. Orang yang bertobat dari perbuatan dosa adalah seperti tidak berdosa. Diriwayatkan bahwa seorang negro dari Habasyah berkata, wahai Rasulullah, aku pernah mengerjakan perbuatan-perbuatan keji. Bisakah aku bertobat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bisa. Orang Habasyah itu berpaling tetapi kembali lagi dan bertanya, wahai Rasulullah, apakah Allah melihatku ketika aku mengerjakan perbuatan-perbuatan keji itu? Beliau menjawab, ya. Lalu, orang negro itu menjerit sekeras-kerasnya hingga ruhnya keluar dari tubuhnya. Dalam hadis lain diriwayatkan bahwa ketika Allah Azza wa Jalla melaknat iblis, ia meminta tangguh. Allah memberinya tangguh hingga hari kiamat. Iblis berkata, demi keagunganmu, pasti aku keluarkan sesuatu dari hati anak Adam selama ada ruh di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, demi keagungan dan kemuliaanku, aku menghalanginya dengan tobat selama ada ruh di dalamnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kebaikan itu mengkan kejelekan seperti air menghilangkan kotoran. Dari Said bin Al-Musayyab, diriwayatkan bahwa telah turun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya Dia Maha Pengampun kepada orang-orang yang bertobat. Quran Surat Al-Isra, 25. Ayat ini turun berkenaan dengan seorang laki-laki yang berbuat dosa, lalu bertobat. Setelah itu, dia mengerjakan lagi perbuatan dosa, dan kemudian bertobat. Al-Fudail berkata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berdosa bahwa jika mereka bertobat, aku akan menerima tobat mereka. Dan ingatkanlah orang-orang yang yakin, sidikun, bahwa jika aku melaksanakan keadilanku kepada mereka, niscaya aku mengazab mereka. Abdullah bin Umar berkata, barang siapa mengingat kesalahan yang menyusahkan lalu hatinya merasakan takut karenanya, dikanlah kesalahan-kesalahan itu. Diriwayatkan bahwa seorang nabi di antara para nabi melakukan perbuatan dosa. Karena itu, Allah mewahyukan kepadanya, demi keagunganku, kalau engkau mengulanginya, niscaya aku mengazabmu. Dia berkata, Tuhanku, engkau adalah engkau, Tuhan, dan aku adalah aku, manusia. Demi keagunganmu, jika engkau tidak memelihara diriku, niscaya aku mengulanginya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara dirinya. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Ibn Mas'ud tentang dosa yang menyusahkannya, apakah dia bisa bertobat darinya. Ibn Mas'ud berpaling darinya, namun setelah itu, dia menoleh lagi kepadanya. Ibnu Mas'ud melihat orang itu meneteskan air mata. Dia berkata, surga memiliki 8 pintu yang semuanya bisa terbuka dan menutup kecuali pintu tobat, karena di situ ada malaikat yang menjaganya agar tidak tertutup. Karena itu, beramallah dan jangan putus asa. Di tengah Bani Israel terdapat seorang anak muda hamba Allah yang berusia 20 tahun. Kemudian, dia berbuat maksiat selama 20 tahun. Pada suatu hari, dia bercermin, tampaklah uban pada janggutnya. Karenanya dia bersedih. Kemudian dia berkata, wahai Tuhanku, aku taat kepadamu selama 20 tahun, lalu bermaksiat selama 20 tahun juga. Jika aku kembali kepadamu, akankah engkau menerimaku? Tiba-tiba seseorang yang tidak menampakkan diri berkata, jika engkau mencintai kami, kami pun akan mencintaimu. Jika engkau meninggalkan kami, kami pun akan meninggalkanmu. Jika engkau maksiat kepada kami pun menangguhkanmu. Namun, jika engkau kembali kepada kami
kami akan menerimamu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila hamba bertobat, Allah akan mengampuni. Dia akan meninggalkan penjagaan selama mereka tertulis sebagai orang-orang yang mengerjakan kejelekan. Dia akan melupakan anggota-anggota tubuhnya selama digunakan untuk berbuat kejahatan. Dia akan melupakan tempatnya di bumi dan kedudukannya di langit sehingga datang pada hari kiamat tanpa ada satu makhluk pun peduli. Diriwayatkan dari Ali Karramallahu wajah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tertulis di sekitar arsy pada 4000 tahun sebelum penciptaan makhluk, sungguh aku maha pengampun kepada orang-orang yang bertobat, beriman, dan beramal saleh kemudian mendapat petunjuk. Ketahuilah bahwa tobat dari dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil secara langsung adalah fardu ain, kewajiban personal yang tak dapat diwakilkan. Jika dosa-dosa kecil dilakukan terus-menerus, ia akan menjadi dosa besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ialah orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Quran Surat Ali Imran 135. Tobat nasuha adalah hamba bertobat secara lahir dan batin serta menyesali perbuatannya dan berniat tidak akan mengulanginya lagi. Perumpamaan orang yang bertobat secara lahir saja adalah seperti sampah yang dibungkus kain sutra sehingga manusia memandang dan takjub kepadanya. Namun, ketika tutupnya disingkapkan, mereka pun berpaling darinya. Demikian pula manusia yang memandang orang yang taat secara lahir saja. Ketika pada hari kiamat disingkap segala rahasianya, para malaikat pun berpaling darinya. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah tidak memandang rupamu, tetapi Dia memandang hatimu. Dari Ibn Abbas, diriwayatkan, betapa banyak orang yang bertobat datang pada hari kiamat. Mereka mengira telah bertobat, padahal mereka tidak bertobat. Karena mereka tak memenuhi syarat-syarat tobat seperti penyesalan dan niat untuk tak mengulanginya. Seorang penyair berseru, hai para pendosa yang menghitung kejahatan, jangan kau lupakan dosamu yang telah berlaku, bertobatlah pada Allah sebelum mati, dan terhalang. Hai pendurhaka, akuilah jika aku mengetahuinya. Al-Faqih Abu Al-Laits meriwayatkan bahwa Umar radhiyallahu anhu datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil menangis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apa yang engkau tangisi, wahai Umar? Umar menjawab, wahai Rasulullah, di pintu ada seorang pemuda yang telah menggetarkan hatiku. Dia menangis. Rasulullah pun bertanya kepada pemuda itu, mengapa engkau menangis, wahai anak muda? Anak muda itu menjawab, aku menangisi banyaknya dosa, dan aku takut terhadap murka Tuhan kepadaku. Apa engkau menyekutukan Allah? Tidak. Atau engkau membunuh seseorang? Tidak. Allah mengampunimu walaupun dosamu sebesar 7 langit, 7 bumi, dan 7 gunung. Ya Rasulullah, dosaku lebih besar dari itu. Manakah yang lebih besar, dosamu atau Al-Kursi, kerajaan Allah? Dosaku lebih besar, wahai Rasulullah. Lebih besar mana, dosamu atau Arsy? Dosaku lebih besar, wahai Rasulullah. Lebih besar mana, dosamu atau Tuhanmu, yakin ampunan Allah? Ya, Allah Maha Besar dan Maha Agung. Tidak ada yang mengampuni dosamu yang besar kecuali Tuhan yang Maha Besar. Kemudian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, beritahukan kepadaku, apa dosamu itu? Aku malu kepada Anda, wahai Rasulullah. Katakanlah saja, apa dosamu? Wahai Rasulullah, aku biasa menggali kuburan sejak berumur 7 tahun. Dan terakhir, ada seorang budak perempuan dari kaum Ansar meninggal dunia. Lalu, aku menggali kuburannya dan mengambil kain kafannya. Baru saja aku beranjak beberapa langkah dari tempat itu, setan menggodaku. Aku kembali dan menyetubuhi mayat itu. Namun, belum lagi jauh aku berjalan dari tempat itu, tiba-tiba budak perempuan itu berdiri dan berkata, celakalah engkau, wahai anak muda. Tidakkah engkau malu kepada Al-Hakim, Allah, yang mengambil tebusan untuk orang yang teraniaya dari orang zalim? Engkau tinggalkan aku dalam keadaan telanjang di tengah kumpulan orang-orang mati dan engkau menghadirkan aku di hadapan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan junub. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkejut mendengar pengakuan anak muda itu, lalu berpaling darinya. Beliau berkata, wahai anak fasik, engkau pantas masuk neraka.
Anak muda itu meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 40 malam. Setelah berlalu 40 malam, dia mengangkat kepalanya ke langit dan berkata, "Wahai Tuhannya Muhammad, Adam, dan Ibrahim, jika engkau mengampuniku, beritahukanlah kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Jika tidak, kirimkanlah kepadaku api dari langit, lalu bakarlah aku dengannya. Namun, selamatkanlah aku dari siksa akhirat." Lalu, Jibril alaihissalam datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Muhammad, Tuhanmu menyampaikan salam kepadamu dan mengatakan kepadamu, engkau telah menciptakan manusia." Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Tidak. Dia Allah lah yang telah menciptakanku dan menciptakan mereka serta memberikan rezeki kepadaku dan kepada mereka." Jibril alaihissalam berkata, "Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepadamu bahwa Allah telah mengampuni anak muda itu." Kemudian, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil anak muda itu dan menyampaikan kabar gembira bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuninya. Dikisahkan bahwa pada zaman Nabi Musa alaihi salam ada seorang laki-laki yang tidak bisa bertobat dengan baik. Setiap kali bertobat setelah itu ia berbuat kejahatan lagi. Hal itu berlangsung selama 20 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Musa alaihi salam, "Katakan kepada hambaku si Fulan bahwa aku murka kepadanya." Lalu Musa alaihi salam menyampaikan risalah itu kepada orang tersebut. Orang itu bersedih dan pergi ke tengah gurun Sahara sambil berkata, "Wahai Tuhanku, telah habiskah rahmatmu? Ataukah kemaksiatanku telah merugikanmu atau engkau kikir kepada hamba-hambamu? Adakah dosa yang besarnya melebihi ampunanmu? Padahal kemurahan adalah termasuk sifat-sifatmu yang kadim. Adapun ketercelaan adalah termasuk sifat-sifatku yang lahir kemudian. Apakah sifatku telah mengalahkan sifatmu? Jika engkau tutupkan tirai rahmatmu dari hamba-hambamu, kepada siapa lagi mereka berharap? Jika engkau usir mereka, kepada siapa lagi mereka datang? Wahai Tuhanku, jika telah habis rahmatmu, pastilah aku mendapatkan siksaan. Sampaikanlah kepada semua hamba-hambamu bahwa aku telah menebus mereka dengan diriku." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Musa, pergilah kepadanya dan katakan, kalaupun dosa-dosamu banyaknya sepenuh bumi, niscaya aku mengampuninya setelah engkau mengenal akan kesempurnaan kekuasaan, ampunan dan rahmatku." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada suara yang lebih Allah sukai daripada suara hamba yang berdosa lalu bertobat dengan mengucapkan, 'Wahai Tuhanku.'" Kemudian Allah berfirman, "Aku menyambutmu, wahai hambaku. Mintalah apa yang engkau inginkan. Engkau adalah hambaku seperti para malaikatku. Aku berada di samping kananmu, di samping kirimu, di atasmu dan dekat pada batin kalbumu. Persaksikanlah, wahai malaikatku, bahwa aku telah mengampuninya." Zunnun al-Misrira berkata bahwa Allah memiliki hamba-hamba yang menanamkan pohon-pohon dosa dan menyiramnya dengan air tobat. Lalu, pohon-pohon itu berbuah penyesalan dan kesedihan. Mereka menjadi gila tetapi tanpa kesadaran dan tidak bisu. Mereka itu adalah para ahli balagat retorika, dan orang-orang fasih yang mengenal Allah dan Rasul-Nya. Kemudian, mereka meminum secawan air jernih. Mereka mewariskan kesabaran atas panjangnya ujian. Lalu, hati mereka sangat sedih di alam malakut. Pikiran mereka melayang di antara bintang-bintang seroja yang menutup alam jabarut kekuatan power. Mereka bernaung di bawah awan penyesalan. Mereka membaca lembaran-lembaran kesalahan, lalu mewariskan rasa takut pada diri mereka. Dengan demikian, mereka sampai ke puncak zuhud dengan tangga wara. Mereka menempa diri dengan pahitnya meninggalkan keduniaan dan menganggap lunak kekasaran tempat tidur sehingga mereka mencapai puncak gunung selamat dan meraih mutiara sejahtera. Ruh mereka merumput di padang rumput hijau sehingga mereka mendiami taman kenikmatan. Mereka terjun ke lautan kehidupan, mengalir di parit-parit ketakutan, dan melewati jembatan-jembatan hawa nafsu sehingga tiba di kefanaan ilmu. Mereka mengambil minum dari telaga hikmah, menumpang bahtera kecerdasan, dan terhembus angin di samudera keselamatan sehingga sampai di taman ketenangan, mutiara keagungan dan kemuliaan.